Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Maulana dengan NIM P37334122119. Saya dari Politeknik Kesehatan Jakarta 3, jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medis. Ketahanan nasional merupakan isu yang penting di era globalisasi ini. Membahas tentang pertahanan nasional tidak hanya menekankan pada keamanan negaranya saja, tetapi juga dengan keamanan manusia. Suatu hal yang mengancam pertahanan nasional salah satunya adalah kejahatan perdagangan manusia atau yang biasa disebut human trafficking. Pengertian, apa itu human trafficking? Perdagangan orang atau yang lebih dikenal dengan human trafficking merupakan bentuk perbudakan modern dan merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat keji serta melanggar hak asasi manusia. Dalam buku Human Trafficking Alexis, dalam karangan A.A. Horowitz, tindakan perekrutan, pengantaran, pemindahan, penyembunyian, dan penerimaan manusia dengan cara-cara ancaman, kekerasan, paksaan, penculikan, penipuan, pembohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau mengeksploitasi kelemahan korban. Dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 Nomor 21 Tahun 2007, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang mengkendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Jenis korban dalam human trafficking ini terjadi pada perempuan, laki-laki, anak-anak yang biasanya di bawah umur 17 tahun. Jenis eksploitasi yang dilakukan, yang pertama eksploitasi tenaga kerja, yang kedua eksploitasi seksual, ketiga eksploitasi pengambilan organ tubuh, dan keempat eksploitasi penjualan anak. Sektor pekerjaan yang sering ditemukan adanya tindakan perdagangan orang ini biasanya sektor pekerjaan dalam perikanan, dalam pertambangan, dalam jasa dan hiburan, dan dalam pariwisata. Faktor-faktor terjadinya human trafficking, yang pertama kurangnya kesadaran, kedua kemiskinan, ketiga keinginan cepat kaya, keempat faktor budaya, kelima kurangnya pencatatan kelahiran, keenam korupsi dan lemahnya penegak hukum, dan yang ketujuh kurangnya pendidikan. Mencegah terjadinya tindakan human trafficking ini tentunya ada pencegahan-pencegahan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah memberi pengetahuan, yaitu sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat. Tentunya penyuluhan ini tidak hanya didasarkan kepada kelas menengah atas, tetapi juga kelas menengah bawah harus disosialisasikan. Yang kedua, memberitahu orang lain, di mana ketika ada suatu kasus, memberi penjelasan agar orang tersebut dapat tahu dan lebih berhati-hati. Yang ketiga, berperan aktif untuk mencegah. Ada kasus mengenai human trafficking, kalian bisa melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Berikut ada bukti dari kasus prostitusi anak paling banyak terjadi lewat aplikasi micet. Di sini ada data presentasi medium online pada kasus eksploitasi seksual, perdagangan, dan pekerja anak
dari bulan Januari sampai April 2021. Dari data sebelumnya bisa kita jelaskan sebagai berikut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 35 kasus eksploitasi seksual, perdagangan, dan pekerja anak terjadi selama Januari sampai April 2021. Dari jumlah tersebut, 60% diantaranya dilakukan melalui medium daring atau online. Aplikasi micet menjadi medium online yang paling banyak dipakai dalam kasus eksploitasi seksual, perdagangan, dan pekerja anak, yakni 41%. Posisinya diikuti oleh WhatsApp dan Facebook dengan presentasi masing-masing sebesar 21% dan 17%. RedDoors juga banyak dipakai sebagai medium online dalam kasus eksploitasi seksual, perdagangan, dan pekerja anak, yakni 4%. Sedangkan ada 17% medium online lainnya yang tidak diketahui dalam kasus tersebut. Menurut KPAI, micet paling sering disalahgunakan dalam kasus prostitusi anak. Modusnya, mucikari menawarkan anak di bawah umur kepada pria hidung belang melalui aplikasi tersebut. Atas dasar itu, KPAI meminta pemerintah mengevaluasi penggunaan micet. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.